Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wa thabati alaihi. Utai iki kono fasal fi ikhtiyaril ilmi dalam rangno milih ngilmu wal ustadi lan milih guru wasyariki lan milih kanca wa thabati lan netepi alaihi ngatasé ngilmu. Yan bae sayukya li talibil ilmi kadue wong sing nyupri ilmu apa ayah tar yen to milih sapa talibul ilmi min kulli ilmin saking saben-saben ilmu aksana kang bisa bagusaken apa kula ilmin ing talibul ilmi. Sayukya bagi seorang santri untuk memilih dari setiap ilmu yang bisa menjadi dirinya baik. Wa ma yahtajulan barang yahtaju kang butuh sapa talibul ilmi ilai maring ma fi amri dinihi dalam urusan agamane talibul ilmi dan memilih sesuatu yang dibutuhkan olehnya dalam urusan agamanya fil halin dalam tingkah saiki zaman sekarang. Sumama mongkon li perkara yahtaju kang butuh sapa talibul ilmi ilahi maring ma fil malin dalam waktu mengko-mengko dan memilih sesuatu yang dibutuhkan oleh talibul ilmi oleh seorang santri di waktu nanti-nanti. Wa yuqaddimu lan dinginaken sapa talibul ilmi ilmu tauhid ing ilmu tauhid wa ya'rifu lan ngaburu sapa talibul ilmi Allah yang Allah Ta'ala halimur Allah bidalil kelan dalil. Dan seorang santri harus mendahulukan ilmu tauhid dulu, ilmu teologi sebagai usuluddin. Usuluddin ini pokoknya agama. Dan mengetahui seorang santri mengetahui Allah itu dengan dalil, tidak boleh dengan hanya cuma mengikuti saja. Final iman al muqallidi mongko temen sedune imane wong sing taklid mengikuti seseorang tanpa mengetahui dalilnya. Wa ing kana senajan ono sapa apa imanul muqallidi iku sahih kan iku sahih indana mung kita. Lakin yakunu tapine ono sapa talibul ilmi ku asim dosa bitarkil istidlali sebab ninggal amri dalil. Maka imannya orang yang taklid mengikuti seseorang dengan membabi buta, tidak mengetahui alasan argumentasi, walaupun menurut kita paham kita Ahlussunnah Jamaah itu sah, tetapi dia itu berdosa karena meninggalkan pencarian dalil. Wa yahtarulan milih sapa talibul ilmi ala atiqa ing ilmu sing antik, ilmu kuno. Dunal muhadatsati dudu ilmu perkara sing anyar. Qalu ngendika sapa para ulama alaikum natepono sapa sira kabeh bil atiq kelan ilmu kuno wa iyyakum lan wedya sapa sira kabeh wal muhadatsati ing pira-pira ilmu sing anyar. Wa iyyaka lan wedya sapa sira antas tahila ing yen to ketungkul sapa sira bihadal jadali kelan iki tukar padu aladi iya tukar padu daro kang pertelo apa aladi ba'da inqiradil akabiri dalam sause putuse pira-pira petinggi minal ulamai saking para ulama. Dan takutlah kamu untuk menyibukkan diri dari perang pendapat, debat kusir yang marak sekarang karena terputusnya atau ulama-ulama yang mempunyai integritas, ulama-ulama yang mempunyai nama sebagai panutan itu sudah meninggal. Fa inna mongko temen setuhune al jadalu yaiku tukar padu iku ya ba'du ngaduhaken apa al jadal at taliba ing santri anil fikih andos saking belajar ilmu fikih. Wa yudayyi ulanya akan sapa talibul ilmi ala umra ing umur wa yurisulan bisa njalari apa jadal al wahsyata wal udwata ing permusuhan. Wa huwa utai mengkono al jadalu tukar padu debat yang tidak ada
ya istilah manfaatnya karena debat kusir, tidak ada moderatornya, hanya cuma lalu lalang gitu saja, semua orang ngomong sekarepe dhewe. Iku min asl saking tondo-tondone dina kiamat. Wartifal ilmi lan kaangkata ilmu wal fikih lan ilmu fikih kada kaya mengkono tingkah waradatu muqabada fil hadis dalam hadis. Ini sudah marak sekarang, apalagi media sosial menyebar kemana-mana. Ngomongnya saja itu tidak pakai mulut ya. Sekarang ngomongnya pakai apa dan pakai tangan ya. Nul 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 gitu dah. Tangannya itu tajam sekali. Nulis di status Facebook, kemudian ada grup dan perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada hasilnya. Wa ma ikhtiyarul ustadzana pun utai milih guru. Fayambai mongko ikut sayuk sapa santri ayah taro. Fayambai mongko sayuk yo apa ayah taro yen to milih sapa santri al-alama ing guru sing luwih ngalim wal alan guru kang wirai. Memilih guru yang alim, mempunyai intelektualitas tinggi, wal alan mempunyai integritas, wirai, halal harame direksa, wal asana lan ing luwih tuwa umure atau tuwa ilmune. Kama ikhtara kaya yen to milih sapa Abu Hanifah hina idin ing dalam nalika niki waktu tingkah milih Hamad ibn Abi Sulaim hingga Hamad bin Abi Sulaim ba'da ta'amulin dalam sausangan-angan wa tafakuran mikir-mikir. Seperti halnya Abu Hanifah memilih guru Hamad itu setelah mempunyai pikir-pikir dulu, kemudian mengamatinya karena pada saat itu adalah ulama ngalim ulama pada zamannya dan lebih wirainya dan lebih sepuh-sepuhnya ulama. Wa qala ngendika sapa Abu Hanifah rahimahullahu taala wajadtu nemu sapa ingsun ing Hamad bin Abi Sulaiman syekhon halat tingkah wong sepuh wakuron tur Jatmiko itu bersahaja, sederhana, enggak muluk-muluk. Haliman tur aris, saburan tur akeh sabare. Sudah sepuh, sederhana, aris dan sabar. Wa qala ngendika sapa Abu Hanifah. Wa qala ngendika sapa Abu Hanifah sabatu syahad mutakalim. Netapi sapa ingsun indah Hamad bin Abi Sulaiman. Ana ing sisih Kiai Hamad bin Sulaiman wa nubutu wa naba ana mongko netepi sapa ingsun sabatu wa nabatu lan tumbuh ya hidup lan tumbuh sapa ingsun ana ing sanine saya di sisihnya dan tumbuh hidup di seperti seperti tumbuhnya tetukulan, seperti tumbuhnya pepohonan. Saya di sampingnya dan saya tumbuh dalam proses kejiwaannya, kehidupannya. Wan nabatu lan tukul sapa ingsun atau tumbuh sapa ingsun. Jadi Abu Hanifah diam di sisihnya dan terus tumbuh subur kejiwaannya. Wa qala ngendika sapa Abu Hanifah, sami'tu ngrungu sapa ingsun hakiman ing wong juru hukum, wong ahli hikmah. Min hukama Samarqandi kan tetap saking ahli hikmah atau juru hukume negara Samarqandi. Qala ndika sapa hakim min hukami Samarqandi inna wahidan min talabatil ilmi sawarani fi talabil ilmi. Temen setune siji wong min talabatil ilmi kang tetep
saking wong kang nyubri ilmu iku sawarane ngajak musyawarah sapa wahidan ni ingsun fi talabil ilmi ing dalem nyubri ilmu wa kana azama lan ana sapa wahidan iku ajama nejo sapa wahidan ala dhahabi ngatasé budalan ila Bukhara maring negara Bukhari li talabil ilmi krana nyubri ilmu. Abu Hanifah pernah mendengarkan orang juru hukum dari juru hukumnya Samarkandi. Beliau berkata, salah satu dari santri-santri itu berdiskusi, minta pendapat kepada saya dalam urusan pencarian ilmu, dan dia ingin sekali pergi ke negara Bukhari untuk menuntut ilmu negara Bukhara. Wahakadha kaya mengkono-mengkono tingkah ngejak musyawarah. Yan bahi sayogyo apa ayu sawira yen to musyawarah sapa talibul ilmi fi kulli amrin dalam saben-saben perkara. Tidak hanya cuma urusan talabul ilmi tapi seluruh wasawirhum fil amri. Mereka diajak musyawarah atau kamu berdiskusi. Artinya ya sih bukan curhat tapi meminta pendapat orang lain, alangkah baiknya gimana. Fa inna Allah maqdus Allah taala iku amara perintah sapa Allah rasul ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kelan musyawarah fil umuri dalam pira-pira perkara. Walam yakun lan ora ana apa ahadun walam yakun hala ora ana apa ahadun siji wong aftanu kang luwih limpat. Aftana ya. Aftana iku lebih limpat minhu ketimbang Nabi Muhammad. Sedangkan tidak ada yang lebih fatona, tidak lebih cerdas daripada Nabi Muhammad. Wa ma dalil dalam sartane kecerdasan Nabi Muhammad amara perintah sapa Nabi Muhammad bil musyawarah kelan musyawarah. Wa kanan ana sapa kanjeng Nabi ku sawiru musyawarah sapa kanjeng Nabi ashabau ing pira-pira kanjeng Nabi bijamil umuri dalam sakabehane pira-pira perkara hatta hawaijil baiti sehingga pira-pira kebutuhane rumah tangga njak musyawarah kabeh santri-santrine sahabate sehingga babagan dapur rumah tangga Nabi Muhammad saja musyawarah dengan para sahabat. Kala ngendika sapa Ali mahalaka imruun an musyawaratin kila rajulun wa nisbah. Kala ngendika sapa Ali karamallahu wajah mahalaka imruun manya manafi ora rusak sapa imruun dadi fa'ilah halaka ora dadi rusak apa imruun siji wong an musyawaratin saking musyawarah atau setelah musyawarah tidak ada yang jadi kerusakan setelah adanya musyawarah. Kila den aturakan rajulun dadi khabar sangka mubtada sing din buang. Afradul insani rajulun tamun utawi izin menungso iku rajulun iku ana wong lanang sing sempurna. Ada dari manusia itu ada orang yang rajul kamilun, laki-laki yang sempurna. Wa nisfu rajulin utai kaping pindhone iku nisfu rajulin separo wong lanang. Wala sa'ilan kaping telune afrodul insan iku la ora ana suwiji-wiji ku maujud. Farajul mongko utai wong lanang sing sempurna iku man wong lau kang iku tetep kodeman ra'yun utawi pendapat saibun kang ngenani. Laki-laki yang sempurna adalah laki-laki yang mempunyai gagasan, ide, kreativitas dan gagasan, ide, solusi itu tepat mengenai wa yusawiru lan gelem musyawarah sapa rajul beserta orang lain. Ini orang-orang laki-laki sempurna, mempunyai kecerdasan, pikiran dan selalu cara berpikirnya itu selalu mengenai dengan sasarannya. Kemudian ngejak musyawarah. Au yusawiru utawa wanis parajulin utawi separo wong lanang iku man wong lau kang tetep kodeman ra'yun utawa pendapat saibun kang ngenani
Separo wong lanang yaiku wong sing duweni pendapat yang selalu benar, yang selalu menetes pendapat, sing selalu mengenai. Walakin la yusawir tapi ora gelem musyawarah sapa rajul. Au yusawiru utawa ora gelem utawa musyawarah sapa nisbu rajul, walakin la ra'at tapi nek ora ana pendapat iku wujud lahu kadue nisbu rajul. Utawa gelem musyawarah tapi tidak mau memberi solusi. Wala saya utawi la saya wong lanang sing ora duweni suwiji-wiji iku man wong laro akang ora ana pendapat iku mujud kok deman wala yusawilan ora gelem musyawarah. Orang yang tidak mempunyai guna, yaitu pemborosan manusia itu adalah ya ini la saya. Boros-boros menungso adalah orang hidup di dunia ini tidak ada kreativitas. Apabila mati pun dia ditanam di tanah dan tanahnya hanya cuma berapa? Panjang kali lebarnya paling-paling 2 kali 1 meter, tapi itu dadi mborosno bumi. Beneret bumi iku ditanduri kangkung, tapi tidak boleh ditanduri kangkung karena sudah ada ditanami manusia. Di dalamnya adalah jasad yang tidak ada gunanya. Jadi pemborosan bumi yang paling besar adalah orang-orang yang hidup di dunia tidak mempunyai kreativitas. Apabila mati itu dadekno sesek bumine. Bumine berarti sesek bener dadi sawah, ladang, gara-gara ditanduri wong. Mono nek kowe duweni guna, tanahe dimulyakno. Krana ana keberkahan dadi makbarah, dadi kuburan. Ini lalasa man lahum yang tidak mempunyai kreativitas dan tidak mau bermusyawarah. Kala ngendika sapa Ja'far As-Shadiq li Sufyan Ats-Tsuri. Ngendika sapa Ja'far Shadiq li Sufyan maring Kiai Sufyan Ats-Tsuri rahimahullah taala. Sawir fi amrika. Musyawarah sapa sira fi amrika ing dalam urusan ira. Ma'al ladina ing dalam sartane wong akeh yahsuna kang wedi sapa alladina Allah ing Allah. Tegese ulama. Krana ngendikane ulama innama ngendikane Allah innama yakhsallaha min ibadihi ulama. Pemesthi wong sing wedi ing Gusti Allah sangka hamba-hambane Allah adalah ulama. Bermusyawarah kamu dalam segala urusan kamu berserta orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah adalah para ulama. Innama yakhsallaha min ibadihi ulama. Fi amrika ndi wa talabil ilmi fi amrika ma'al ladina yahsawna Allah ta'ala wa talabul ilmi utawi nyupri ilmu iku min a'lal umur iku saking luhur-luhure perkara wa as'abuha lan luwih rekasa-rekasane perkara. Pencarian ilmu itu luhur-luhure perkara lan luwih rekoso-rekosone. Ibaratnya itu puncak. Maka falsafah ngilmu angelan urung ketemu. Nah wis ketemu digandut ora menduyut, nak digembol ora mendokol. Enak wae. Ngilmu angele urung ketemu. Nah wis ketemu ya wis kepenak digendong ora mendokol, digandut ora menduyut. Bles. Gitu. Fakana mengkono pal musyawaratu musyawarati dalam thalabul ilmi ku ahamma lawih penting wa aujabalal lebih wajib. Kala ngendika sapa hakim juru hukum idza dhahabta ila Bukhara. Kemudian diteruskan lagi ceritanya tadi hakimin hukamal Samarqandi. Idza dhahabta takalane budal sapa sira ila Bukhara mari negara Bukhari. La ta'jal ojo ngage sapa sira ojo cepet-cepet sapa sira fiktilafin ing dalam persulayaan ilal aimati maring grup imam. Nanti setelah kamu masuk di kota Bukhara, janganlah kamu tergesa-gesa dalam polemik atau dalam perselisihan mereka-mereka. Wamkus menengo sapa sira saharane ing dalam waktu 2 wulan kata tak ta'amala sehingga angen-angen sapa sira wa tahtarolan milih sapa sira ustadan ing guru fa innaka mongko temen sira iku idza in dahaba talamun budal sapa sira
ila alimin maring siji wong alim wa badak talan ngawiti sapa sira bisa baki kelan ngaji inda ana ing sane alim rubama yujibuka dirosatuhu terkadang orang ndadek gawakaken orang gumunno ka ing sliramu apa dirosatuhu pelajarane wong alim wa tatrukahu mongko dadi sebabe ninggal sapa sira hu ing wong alim wa tadhabalan budal sapa sira ila akhara maring kiai liyane wala yubarik mongko ora berkaih laka maring sira wala yubariku mongko ora berkaih apa mengkono tingkah kakan gendok kakan pondok to laka maring sira fit ta'lim dalam dibinau fata'amal mongko angen-angen sapa sira fisarene dalam jaman 2 bulan fiktiaril ustadi ing dalem milih guru wasawiran musyawarah sapa sira hatta la tahtaja sing ora butuh sapa sira ila tarki maring ninggal guru ninggal wong alim wa iradin lan mengo anu saking guru atau wong alim watas butu mongko netepi sapa sira ngindawana ing sandinge wong alim hatta yakuna sehingga ana apa ta'allumuka belajar nira iku mubarakan dadi berkah wa tantafi'alan dadi manfaati lan dadi ngalap manfaat sapa sira bi ilmika kelan ilmu nira kasiron hale akeh. Ini kamu nanti ketika sudah masuk negara Bukhari jangan lantas kamu itu langsung ikut nimbrung pada perselisihan di antara kiai itu kan bahasanya ngono ya kontok-kontokan ya menunjukkan eksistensi dirinya iya menunjukkan eksistensi dirinya pinter sijingan ada langsung eksis sana eksis jadi kiai yang mungsuhe kiai petani yang mungsuhe petani. Jadi kowe kudu nyadari, kowe ngaji nang balen nang omongan apa dadi kiai ya mungsuhe kiai mosok mungsuhe politik. Ya ora ya ora. Petani ya ora mungkin mungsuhe pedagang. Jadi mungsuhe keseimbang. Nah inilah yang jadi perselisihan. Maka ketika kamu masuk jangan lantas kamu ikut nimbrung pada perselisihan mereka. Amati saja dari sekian banyak di kota itu ada orang yang alim. Kamu pasti ada yang condong di situ. Ada yang condong untuk kamu. Jangan lantas ketika kamu itu tergesa-gesa, tidak berangan-angan, tidak diam dulu, mengamati dulu, kemudian kamu langsung mondok dan langsung ngaji. Kadang-kadang pengajian yang diselenggarakan oleh kiai itu tidak jadikan sesuatu yang menarik untuk kamu lanjutkan. Rubama layu jibuka dirosatu. Terkadang orang dadekno heran. Nah aku jelas heran. Wong beda heran ngajarin aku karena aku bisa kaya apa? Kiai kan anjung mau maca kitab kan ya utawi iki iku kono. Jarang sing bisa olah jiwa, olah rasa. Nah, makanya aku ngaji karo wong tua-tua iku ora kakean beban. Yang penting bagaimana jiwa mereka tenang dulu. Jadi olah jiwa itu bukan dukun, bukan ahli-ahli hikmah supaya mongkon. Ya wis sainganlah karo kaya sing nang TV-TV kaya. Tung dastem apa waringin bahasane kaya. Terus apa lagi kae? Jenenge super sekali gitu. Nah itu ora paham ya. Ya motivator. Jadi kiai ku sing bisa ndadekno wong badak senang ngaji nang kono. Karena tidak hanya cuma ngaji mligi ngaji tok tapi seorang kiai itu bisa all round serba bisa mengarahkan yang terbaik karena setiap orang itu mempunyai passion sendiri-sendiri. Passion tahu enggak? Desa banget gue lah. Passion iku yang ngeh ngono ya. Ngeh kadang-kadang ngeh kok senenge apa? Senenge tani, saya arahkan tani. Kamu senenge apa? Seni, saya arahkan seni. Saya bisa semuanya. Seni, musik, seni apa saja. Makanya dari itu kadang-kadang ketika kamu itu tergesa-gesa untuk mencari kiai, masuk dan mengikuti pelajarannya.
Mungkin pelajaran wabada'ta bisabaki, kamu mengikuti pelajarannya, tapi pelajarannya tidak jadi ngeh diri kamu. Akhirnya kamu itu kan mikir, aduh, mending saya keluar saja dari pondok ini. Nah gitu kan, sana sini. Kamu orang mana? Bengkulu. Bengkulu ke sini berapa kilo? Lalu jauh lah gitu ya nak. Melewati berapa masjid? Banyak. Setiap masjid ada pengasuh melewati berapa pondok? Nah, kan gitu. Berarti pondok ada kiai-kiainya. Dan disinilah yang intinya bahwa jauh-jauh ke sini otomatis ada informasi ini dan itu kan gitu. Maka dari itu kamu jangan tergesa-gesa. Banyak kiai yang mempunyai platform merek dewi-dewi dan kamu bisa belajar di situ mulai dari sahilnya, tidak hanya cuma sebatas ya karena memang manhajud dakwah, sistem berdakwahnya beda-beda gitu. Lah ketika kamu itu tidak ngeh, orang patak nyantol, tidak connect ya dengan kiainya, akhirnya kamu meninggalkan dan kamu pergi mencari kiai lagi. Kemudian kesasar lagi kedua, ketiga. Kamu berapa pondok kamu itu? Turu tok nang pondok, nang ponong sewulan bali, pindah pondok sewulan bali. Dikumpul-kumpulno akeh tapi kakan gendok. Uli mondok aja kakean ya. Siji bae cukup. Ditemeni kaya ngono. Bareng ngono fokus. Kemudian terus. Lah inilah nanti ketika kamu sudah ngeh, sudah pas dengan apa yang kamu inginkan, nanti kamu bisa ngambil manfaat, pelajaran kamu menjadi berkah. Jadi hanya cuma copy paste doang sistemnya. Saya juga seperti itu, copy paste dari sistem kiai saya berdakwah gini gitu, gitu, dan bisa ngalap manfaat dengan ilmunya. Walam ngerti sapa sira ana sabra ing temen sabar wa sabata lan netepi kontinu iku aslun kabirun iku pokok sing gedhe. Di sini tulis zaman suwene mongso, aja ndadekno kowe mung bola-balik keluar masuk pesantren. Semua pesantren itu dengan karakternya mesti ya bagus kabeh. Promosinya bagus semuanya. Promosinya bagus semuanya. Nah gini. Tapi nantinya kamu itu bisa sabar enggak? Sabar dan tetap di situ tuh menjadi pokok yang besar fi jamil umurin dalam sekalian perkara. Walakin tapi ini mengkono sabar netepi iku azizun perkara sing agung. Azizun ya, perkara sing sethithik. Walakina tetapi ana apa sabar netepi kontinu iku azizun iku iku setitik gimana kolul sabar kontinu ngadep kiai itu menjadi pokok yang besar dalam segala sesuatu, tetapi sedikit sekali yang berhasil. Paling tidak target saya itu kan 10% ya. Santri 1 sing dadi 10, sing 90 produk gagal. Ya karena memang seperti itu. 95% populasi itu produk gagal. Hanya cuma 5% yang produk sukses. Maka tidak semuanya. Lah nek umpama 1000 diambil 5%-nya berapa? 50. Itu tidak bisa jadi semuanya. Maka tidak terserah. Semuanya sama, tidak dibeda-bedakan di antara satu yang salah lagi. Tapi kamu fokusnya ini untuk sabar netepi itu sangat sulit. Netepi langsung pulang. Ya. Apalagi sekarang WA. Apa-apa jaluk pulang. Itu. Lah bagaimana itu? Untuk menunda yang namanya kesenangan saja itu sekarang sangat sulit. Anak-anak bagaimana kamu akan sukses untuk menunda kesenangan sesaat? Itu saja sangat sulit. Maka
Dulu saja seperti itu prinsipnya. Saya akan menunda kesenangan lebih dulu dan nanti berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi prosesnya alami gitu ya. Jadi kamu harus keluar dari zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Contoh gini, falsafah contohnya ini. Ono cerita, ini kan. Ya, apa jenenge manuk. Manuk iku bertengger nang dahan. Dheweke iki ora bisa mabur. Akhirnya raja itu nggolati wong sing bisa melatih, bisa terbang lepas dan tinggi itu gimana. Akhirnya menemukan istilahnya guru manuk men bisa mabur dulu. Nang guru iki spesial ini hanya cuma dahannya dipotong. Lalu tanya, kok kenapa dipotong? Itu kan untuk sarang dia, untuk rumah dia. Kalau nanti burung itu tetap di situ, mana mungkin dia akan mau berlatih terbang karena sudah dalam keadaan zona nyaman. Jadi kalau kamu ingin sukses, keluarlah dari zona nyaman. Tundalah waktu menunda waktu senang sedelu. Jadi keluar dari zona nyaman. Saya begitu saja, begitu. Enak kalau di rumah seperti. Wah, terus kayak pondok, ora usah kayak pondok. Pondok wong tuwa, duwe pengaruh, wae nang wong tuwa. Tapi tidak menjadi sesuatu itu saya menjadi kreativitas atau saya menjadi sesuatu yang diimpikan oleh orang tua. Itu kan milik wong tua. Ini pondok orang tua. Saya harus keluar zona nyaman. Saya keluar dari lingkungan, kemudian saya babat alas dan saya namai Darul Hikam. Di sana itu keluar zona nyaman. Orang-orang itu wong apa gawe-gawe. Nah wong tua beti urusi wis kejibahan. Enggak tahu desa kuper. Bagaimana kamu itu akan sukses apabila kamu tidak keluar dari zona nyaman. Saya itu harus keluar dari zona nyaman, dari titik nol lagi. Bergerak lagi. Lah kemudian sekarang kena semuanya kan. Saya bisa kembali ke sini, Darul Hikam moncar-moncar dan akan senusan antara hebat lah. Hebat kan seperti paham? Kamu harus keluar dari zona nyaman. Besok amati. Aduh, enak ya nyaman seperti ini. Nyaman-nyaman gimana? Delok tonggone umais manggrong-manggrong. Delok tonggone kae wis hidup sebenarnya tidak kejar-kejaran, ora balapan. Hidup itu sing jelas harus mempunyai muaranya, harus mempunyai cita-cita. Kemudian ketika tergapai cita-cita satu, teruskan lagi cita-cita yang lain. Faida farogta fansab. Jadi untuk meraih sebuah mimpi cita-cita syaratnya harus keluar dari zona nyaman. Jadi tidak ada orang yang mau rekasa, lelah-lelah tidak ada. Asal mempunyai teori, kelelahan itu akan ditebus dengan sesuatu yang sangat indah. Tapi kalau kamu tidak mempunyai ilmu, lah ini kan kamu itu harus cara wonge harus mengikuti gurunya. Harus mengikuti yang mengarahkannya. Itu caranya. Ya. Terus makanya seorang kiai itu harus bisa menjadi motivator dan lain sebagainya. Tidak hanya cuma baca kitab nganang ini nganang enggak, tapi harus menjadi motivator. Biar nanti orang-orang terarahkan. Itu faida farota fansab. Tidak ada orang yang mau rekasa, tetapi harus menunda sedikit kesenangan. Kalau toh harus keselokan, siapa takut? Toh tidak selamanya harus diselokan. Suatu saat keluar dari selokan dan tempat di jalan yang lurus, sungai yang lurus dan tetap akan bermuara. Itu caranya. Kama kaya perkara kela kang den aturaken apa sirun sir. Likullin illa sa'wil aula
harakatun walakin azizun fir rijali sabatu likullin kadue saben siwiji-wiji likullin kadue saben siwiji-wiji la sa'wil ula maring nek sa'wi manane asyabaku balapan mengejar derajat keluhuran gitu ya. Sabaku itu balapan atau musabaqah mlaku likulin kadue saben suwiji ila sawil ula maring mburu maring mlaku maring ngejar keluhuran harakatun utawi biru-biru pergerakan di setiap sesuatu dalam mengejar cita-cita luhur mimpi yang tinggi itu harus ada pergerakan. Walakin azizun tetapi ini utawi setitik banget fir rijali ing dalam wong lanang sabatun iku netepi. Tetapi sedikit sekali orang yang kontinu, orang yang sabar dalam keadaan menikmati proses. Jadi gini, setiap orang inginnya langsung tinggi, setiap orang inginnya langsung wes, kaya dene bim salabin abrakadabra, bukannya opo gini ya. Nanti malam kamu mimpi, ya seperti apa? Aan mimpi, tring, ono mahkotane, tring, ono bidadari dayang-dayang. Jling ono apel. Jling ono kopi. Ding itu mimpi jadi seorang raja. Kemudian dibangunkan oleh siapa? Anak. Bangun sebun. Oh ya ganggu bagi mimpi jadi seorang raja. Bahasa ngono ladi dayang-dayange bidadari. Lah endi nang apele anggure ya ndak segitu ya. Ya buka ya apa? Ya, tetap harus ada proses. Mimpi jadi raja kok orang langsung tangi esok-esok langsung jadi raja duweni mahkota kemudian singgasana dan lain enggak, harus ada berproses. Jadi targetnya tinggi, untuk sampai target situ itu harus ada pergerakan. Maka jangan kamu itu pertanyakan kapan ya sampai ke situ. Enggak usah. Mending kamu menikmati prosesnya. Jadi kerja yang ikhlas, hidup yang ikhlas itu lebih enak daripada kerja keras, hidup sing keras. Kerja ikhlas gini. Kamu bergerak. Gitu. Tidak usah kamu tanya kapan suksesnya karena kamu sudah sukses. Lebih baik kamu hancur berkeping-keping asal sudah bergerak daripada diam dan tetap membusuk. Mau paling boros menungsa itu adalah hidup di dunia tidak ada pergerakan. Jadi bergerak. Tidak usah kamu tanya kapan itu suksesnya atau tergapainya karena kamu sudah sampai. Itu cara hidup ikhlas. Kedua, cara hidup sukses adalah memberi. Jadi hidup di dunia itu jangan selalu kita menerima, tapi awali dulu dengan memberi. Coba sekarang, kalau siang itu kita nafasnya oksigen ya, oksigen keluar daripada tetumbuhan. Kalau malam tetumbuhan butuh onone karbodioksida. Jadi ada mutualisme simbiosis, ada saling memberi saling jangan menerima dulu tapi harus memberi dulu baru kalau kamu menerima. Jangan kamu selalu saja dalam hal ini itu tidak ada yang namanya yaidul unya khairu min rizqillah, enggak.
Pokoknya kita harus memberi tanpa mikirkan ada yang kurang pada diri kita. Kalau kamu itu ngehnya memberi materi, beri materi, jangan mandang, aduh habis, tidak usah. Kalau kamu itu ngeh memberi ilmu, beri informasi, apa saja informasi berikan, ilmu berikan, sampai habis sekalian. Tapi kenyataannya tidak ada habis-habisnya. Kamu memberi informasi ilmu, tidak akan habis ilmu yang kamu peroleh, karena kamu memberi, selalu saja menerima. Begitu juga kalau kamu memberi materi, tidak akan habis. Kalau toh habis, materi ini habis, tenaga kamu berikan kepada yang lain, tenaga membantu tenaga, sampai loyok entek tenaganya. Dari apa? Senyum, memberi, berikan senyum. Atabassumu ala wajhi akhika shadaqah. Nah, tapi tidak akan habis. Semuanya akan kembali. Jadi beri apapun yang kamu punya tanpa kamu memandang ada yang kurang pada diri kamu. Yang ini, cari sesuatu yang pernah kamu miliki, tapi jangan sekali-kali kamu berharap dia kembali. Ini yang repot. Sing angel sing ora sabar. Kamu sudah punya misalnya uang 10.000, hilang 10.000. Kamu harus cari itu uang 10.000 itu. Tapi dalam hati kamu jangan sekali-kali berharap uang itu kembali. Karena kalau toh kembali hanya cuma tetap 10.000. Tetapi kalau kamu tidak berharap kembali dan kamu tetap mencari, kamu akan diberikan kelipatannya. Suatu contoh, saya dulu saya pulang dari Sarang. Di Sarang itu namanya MGS, Madrasah Ghazaliyah Safiyah. Saya mempunyai angan-angan untuk menuduh nolamun aku alumni Sarang. Saya akan bawa nama MGS untuk oleh-oleh. Di sini namanya Madrasah Hufroniyah Salafiyah. Kalau disingkat itu mirip-mirip MGS dan sama duplikasi. Dulu banyak santrinya, ada 500-an. Kemasannya seperti ini, sama persis. Kemudian ketika sudah jadi, biasalah rebutan ya, rebutan posisi sana, posisi ini. Saat itu saya kasih bujang, kemudian saya rumah tangga, kemudian morat marit, dan akhirnya saya buang, hilang, rata dengan tanah. Itu MGS dulu itu di sebelahnya Al-Amin. Walau malam musyawarah, baguslah madrasah diniyahnya. Maka ini ceritanya ini. Maka itu. Ini prinsip ini saya pakai terus. Cari sesuatu yang hilang, tapi jangan sekali berharap dia tuh kembali. Karena itu kita ikhlas. Saya cari terus bagaimana ini, tapi tidak mau ingin kembali MGS lagi, enggak. Ya karena kembali ya hanya cuma seperti dulu. Tapi akhirnya aku diwegatra-gatranya dan diberi. Saya tidak lelah untuk mencari sesuatu itu yang hilang tadi. Nah, bangunannya rata, terusnya sata. Lah akhirnya saya mendapatkan double. Dulu ndak ada formal. Dulu angan-angannya aja MTS, MA, sampai perguruan tinggi Mahat Ali sama. Tapi sekarang akhirnya coba, saya diberikan formal, juga diberi yang dulu. Yang dulu itu adalah madrasah diniyahnya. Lah sekarang lagi diproses, ditebak sana. Dulu tidak diproses, ditebak. Ujiannya sama, isinya sama. Tapi ijazahnya dulu banyak saya yang mengeluarkan ijazah. Hilang dan sekarang saya diberi double. Kayak hilang 10.000, dukola itu terus sampai pokoknya ngono. Tapi jangan berharap uang 10.000 itu kembali. Nah, kembali mau 10.000 tok. Orang ono liyane meneh. Tapi kalau kamu terus bergerak mencari sesuatu yang pernah kamu punya tapi hilang, dan jangan kamu berharap dia kembali. Malah nang Gusti Allah dibalini lebih
Oke, maka secara teori ini kemudian passionnya, actionnya sama, energinya sama, itu pasti minimal 500-an dengan vibrasi yang sama. Tetapi sekarang kan ditambahi. Ini saya hanya cuma baru bergerak tahun 2021. Jadi kamu bisa ngeramal ini semuanya. Dulu itu hampir 500 muridnya MKS itu. Sekarang madrasah Darul Hikam itu kalau nak ndelok ini ndak aku goleti dan berharap kan hanya cuma 400. Tapi kalau tidak berharap dia kembali dan saya akan tahu terus berarti bisa 4.000-an kan gitu. Berarti besok bludaknya di sini itu kelihatan. Paham nggak? Bludaknya santri itu kelihatan. Coba iya, daerah Serati, daerah Ayak Penajok ambrol semuanya. Daerah Cilacap ambrol. Bahkan dari sudah yang informasi itu besok dari Medan, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi dan lain sebagainya. Itu sudah ambrol. Itu menunjukkan teori ini yang namanya hidup ikhlas seperti itu. Sesuatu yang kamu pernah punya dan hilang kamu harus mencari, tapi ojo ngarepno bali. Ini kan benar-benar dilatih adanya kesabaran yang sangat luar biasa supaya mengkene. Setiap sesuatu untuk target ila sa'bil ula, untuk mengejar data keluar ada pergerakan. Bergerak, jangan tanya kapan ya sampainya. Enggak usah karena sudah sampai. Kapan ya suksesnya? Enggak usah tanya karena sudah sukses. Nah, ini sedikit sekali orang laki-laki yang netepi ini. Kebanyakan gini. Kamu buka toko pagi-pagi semangat pertama nih kayak anget-anget tai tembelek ya lah. Tembelek itu anget ya lah. Baru hilang. Buka toko, coba sebulan, aduh kok sepi ya, tidak pas dengan apa yang kamu inginkan. Cara teorinya ini, terus belajar sana, belajar sini tentang ilmu bisnis. Tapi ternyata kamu itu selalu saja bernafsu, sehingga karepe iku untung terus. Ora ana nang alam dunya nek bisnis ki untung terus ora ono, mesti ana rugine. Maka teorine kamu jangan mencari untung terus, cari rugi. Mesti ora digoleti kan, ora ketemu kan. Sama dengan orang bisnis mencari untung, kapan ketemune? Kadang-kadang ora ketemu. Kamu balik. Aku tak bisnis, aku gak golek rugi. Kayak Bob Sadino itu kan, saya gagal menjadi orang miskin. Miskin digoleti orang ketemu. Bener kan? Lah iya, kebanyakan orang mencari kaya, kapan ketemu kayanya? Kebanyakan orang mencari hasil badi, untung. Kapan untungnya? Kebanyakan ruginya daripada untung. Sekarang balik, saya akan bisnis, tapi saya tidak akan mencari untung, saya akan mencari rugi, malah untung terus. Ya dah. Saya kayak mengkono. Ya ini caranya. Itu harus ada pergerakan. Ke sana. Jadi mau tak ulangi lagi. Hidup yang ikhlas itu tidak memakai hukum kerja keras. Kerja dengan ikhlas itu tidak menggunakan hukum kerja keras. Jadi harus ikhlas. Kamu harus pertama kali meminta kepada Allah sebagai tujuannya. Kamu ingin buka toko. Buka saja toko. Urusannya apa? Ya baik itu garpono sing tuku ya rono, ora tuku ya rono. Tapi kebanyakan uang ketika buka toko mikir di antara pengeluarannya modalnya banyak, pemasukannya sedikit. Ya selalu saja nek buka toko karepe sing untung terus. Ternyata enggak untung, 1 bulan ngebongkar. Aduh,
Aduh ya ora dadi iki bisnis iki. Akhirnya karena sepi pengunjung kang tutup. Nang apa ditutup Apa anu lah. Alah sepi ora ana sing tuku. Saiki apa nganggur. Oh ya tulung ya aku jujukno meng pasar Gombong. Nganggur ta ora montore nganggur. Ya wis aku jujukno meng pasar Gombong. Dendeng dijujukna. Ya wis lah daripada kang nganggur. Wono warunge ya sepi aku tak tutup. Jujukno meng pasar Gombong. Matur nuwun nya tak wae duit 50.000. Saat Aan ngantar ke Gombong dan dikasih uang 50.000, predikatnya apaan? Tukang ojek. Gitu mikir Aan, enak ya jadi tukang ojek. Wingi-wingi buka toko saiki sepi. Wah, main tukang ojek setiap dino. Iki nek satu perjalanan 50.000. Nek 10 piro? 50 ping 10 500. Wah, cepet sugih aku. Langsung dina ngasuke jadi tukang ojek, mangan nang tukang ojek. Bar ngono sewulan sepi gitu. Ganti mening. Selalu saja orang seperti itu. Akhirnya tidak pernah mempunyai yang namanya passion. Passion itu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Sebenarnya banyak orang tidak tahu apa yang diinginkan. Bagaimana dia itu akan cepat sukses. Kenalilah diri kamu, kenalilah apa keinginan kamu. Nanti yang namanya orang sukses itu mudah sebenarnya, itu kita tahu apa yang kita inginkan dengan mudah didapatkan. Bener kan ngono mau jauh konsekuensinya. Saya bergerak buka toko. Wis payu ya rono ora payu rono sing penting aku sebagai pedagang. Kan gitu. Nanti jelas hukum alam enggak ono wong garep untung terus ono rugine. Ora ono gak rugi terus mesti ono untunge. Seperti itu. Aja ndadekno mau buka dadi pedagang, ngasuk dadi ojek online dan lain sebagainya. Pindah maning beneran. Kapan kamu? Sementara orang itu sudah sampai target yang diinginkan dengan action fokus 2 tahun, kowe iku 10 tahun ndak kemana-mana. Sama dengan ini, sama dengan alumni keluar dari pondok hidup mandiri, kemudian kumpul lagi ke sini. Kamu sudah punya motoran dereng. Kebangetan kowe. Wong sini jani wis duwe mobil 17. Kan gitu. Ada yang salah kamu itu. Sama-sama saya memberi ilmu yang sama. Sama-sama kamu mempunyai telinga, enggak budeg kan? Nah, sama-sama hidup bareng. Keluarnya sama. Kenapa kamu itu punyanya ini materinya sementara punyanya karena satu Aan tidak tahu yang diinginkan, sementara yang satu tahu apa yang diinginkan dan selalu meminta banyak hal. Aan tidak pernah meminta banyak hal, sehingga satu tapi besar ingin punya Lamborghini, kira ngimpi kali ya kayak gitu ya. Ya pokoknya ya pakai proses yang jelas adalah pergerakan. Walakin azizun firrijali sabar. Sedikit sekali orang yang sabar, fokus terhadap mimpinya. Kila dan aturakan as-saja'atu iku sabru sa'ah. Saja'ah utawi saja'ah kendel iku sabar sawitawi sesaat. Sabru sa'ah. Wayam bayi mongko sayuk yuk. Bali talibil ilmi kadue wong sing nyupri limo apa ayas buta apa yen tepi sapa talibul ilmi wasbiro lan sabar sapa talibul ilmi ala ustadin ing atase guru ala kitab ing atase kitab. Sayogyanya seorang santri terus netepi dan sabar satu kiai saja dintai ilmune dan satu kitab hatta layat rukahu sehingga ora ninggalno sapa talibul ilmi ing guru atau kitab wa abtaro
lan dadi buntung. Aftara abtaro hale buntung. Abtar iku buntung. Buntung kuwi apa buntute putel ya. Ngono. Kebanyakan wong maca kitab ngarep tok. Pungkasane enggak ngerti, enggak tahu. Awalnya tok sing semangat. Limang dina wis blungker. Akhirnya abtaro hale buntung. Pucuke atau akhirnya ora ono. Hatta la yutrakau sehingga ora ninggal sapa ing kitab abtara hale putus burine buntung. Buntute wala fanela ing atase fan hatta la yastahila sehingga ora ketungkul sapa talibul ilmi bi fanin kelan cabang akhara kang wene. Jangan kamu itu bolak-balik ganti. Nahwu ya nahwu sampai paham benar-benar. Kemudian cari yang lain. Qabla ayat takina sehingga yanto yakin sapa talibul ilmi awala ing fan atau cabang sing pertama. Nek cabang ngaji nahwu ya nahwu saja, kemudian sampai entek, sampai paham. Wa ala baladin ing atas negara hatta la yantakil sehingga ora pindah sapa talibul ilmi ila baladin man negara akhir kamar. Ketika kamu mondok situ daerah, jangan kamu itu pindah lagi. Pokoknya entekno nang kene. Pirang tahun kowean? Sampai 10 tahun. Umurnya piro kowe? Isi 19. Aan wis 19. 10 tahun mending itu. Nek kowe karo-karo dak. Aduh, aku 18 10 tahun men 18 lah ya ketuan aku. Enggak jadi enggak apa-apa ya, walaupun tidak bersama. Cinta tidak harus memilih. Karena ora sabar ya. Aan 19 tahun kowe piro nduk? 18. Wis ora bisa. Ya, mulat sing tuwa bae. Kayak anam sing 21 tahun ya. Ya, nek bojo goleti sing pas kowe umurmu dibagi loro tambah 6. Dadi nek umure aan iku 28 tahun dibagi loro 14 tambah 6 piro? 20 tahun, jodone 20 tahun. Dadi kowe nek ngasuk nang bojo berarti 28 tahun, goleti bojo sing 20 tahun. Ki rumus. Rumus umurmu dibagi loro tambah 6. Ya. Dadi nek aku pas rumus ilmu kuwi. Ya jauh pindah-pindah wis nang negara iku, daerah iku ya ngono sampai paripurna. Nuharu daruratin saking tanpa kemelaratan. Fa ina zalika mongko temestene mengkono tepi negara kula netepi ustad, netepi kitab, netepi negarane kullahu sakabene dalik iku yufarriqu. Fa inna dzalika wa inna dzalika mongko temestene mengkono-mengkono tingkah iku yufarriqu iku bola-bali pindah maksudnya. Fa inna dzalika mongko temestene mengkono-mengkono pindah negara iki ke negara lain iku kullu kamana dzaliku yufarriqu iku bisa mecah-mecah apa dzalik al umura ing pira-pira perkara. Wa yashghalu lan bisa nungkulaken nyibukaken apa dzalik al qalba ing ati wa yudayyi ulan nyanyaaken apa dzalik al awqata ing pira-pira wektu wa yu'addilan bisa nglarani apa mengkono dzalik al muallima ing guru. Bola-bali pindah nang kene nambah 5 dina pindah. Oh, kowe nglarani kiai ini iku bener-bener gawe ilmu secara sempurna. Boke kudu sukses kudu sugih dermawan kaya mengkono. Dadi nek urung sampai sukses aja pindah. Wayam bailan sayuk yo apa ayas pira apa yen sabar sapa talibul ilmi walahu a'lam.